Ya, bagi teman-teman semua yang telah mengikuti Mikey Entertain sedang mengadakan giveaway 3 jenis token, yaitu Shiba Inu, Radio Caca, dan Baby Dogecoin kepada 6 orang pemenang yang beruntung di spesial 20k subscriber. Caranya gampang banget teman-teman, yaitu kalian subscribe channel Mikey Entertain. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Mikey Entertain. Di sana kita bisa mendiskusikan koin-koin atau token yang berfundamental yang bagus. Let's do it. Sesuai dengan thumbnail video gue teman-teman, bahwa alasan membeli Radio Caca itu banyak banget sebenarnya teman-teman. Dan ini gue ambil dari Econo Times ya, dimana ini adalah artikel dari orang luar negeri. Di sini dijelasin bahwa 7 reason to buy the best NFT land in USM Metaverse, the Radio Caca Metaverse. Yang artinya adalah 7 alasan membeli NFT terbaik mendarat di USM Metaverse, Radio Caca Metaverse. Kalau kita lihat dari fiturnya teman-teman, bahwa ini dijelasin yaitu ini adalah USM Metaverse si Radio Caca. Dan kita lihat bahwa si Radio Caca ini salah satu NFT terbaik di dunia teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama, jumlah transaksi darat USM Metaverse Raca telah mencapai puluhan ribu kali lipat di pasar NFT. Pembeli tanah awal telah mendapatkan ribuan dolar dalam permainan inovatif Radio Caca. Semua orang berpikir bahwa kesempatan ini adalah Metaverse Gold Rush yang tidak ingin dilewatkan oleh siapapun lagi. Ini dia pertanyaannya, apa itu NFT? NFT adalah token digital non-sepadan yang digunakan pada kontrak pintar di blockchain seperti Ethereum. Pesatnya ekspansi startup, bisnis, dan investor yang memasuki medan NFT masih membuat penasaran. Siapa pasar NFT terbaik untuk saat ini di tahun 2022? Faktanya salah satu topik hangat di NFT adalah tentang pemenang yang tumbuh cepat dan tak terduga. Radio Caca, manajer eksklusif MyMask Mystery Box atau yang dikenal dengan MPB NFT. Pada tahun 2021, Raca mengumumkan peluncuran USM Metaverse yang inovatif. Apakah Anda juga ingin mengendari ombak di era digital berikutnya di dunia Radio Caca USM Metaverse? Setelah meneliti dan menyelidiki bahwa banyak proyek Metaverse untuk sementara waktu, kami merangkum 7 alasan mengapa setiap orang harus membeli setidaknya satu tanah di Metaverse USM dari Radio Caca, Amerika Serikat Mars. Yang pertama adalah sebelum Radio Caca merilis NFT, orang selalu salah paham bahwa NFT memiliki likuiditas yang sangat rendah. Artinya jika seseorang membeli NFT, ia akan memegangnya seumur hidup karena hampir tidak dapat dijual kepada orang lain. Namun ketika Raca muncul, teori ini terbukti salah. Seberapa booming pasar NFT Raca Desember lalu, Radio Caca menunjukkan kepada orang-orang bahwa NFT-nya adalah yang terbaik karena volume perdagangan satu hari mereka telah melampaui OpenSea yang merupakan pasar NFT terbesar di Ethereum. Mencapai 140 juta dolar, NFT terbesar dan paling terkenal di pasar. Sebagai sebuah merek, USM Metaverse dari Radio Caca telah meraup untung besar dalam rilis NFT-nya. Salah satunya terjual habis harga 30 juta dolar dalam waktu 2 jam aja. Keberhasilan rilis telah mengamankan landasan pengembangan proyek selama bertahun-tahun sehingga tim dapat merasa percaya diri saat berinovasi di ruang kripto dan metaverse-nya. Nah, total sendiri dari volume perdagangan semua Radio Caca, USM NFT telah mencapai miliaran dolar meskipun biaya perdagangan 5% baru-baru ini ditetapkan dengan likuiditas yang kuat dan tinggi. Seseorang dapat dengan mudah menjual tanah USM Metaverse miliknya atau NFT Radio Caca lainnya untuk mengumpulkan uang. Salah satu metrik investasi yang paling diabaikan oleh investor retail adalah betapa sulitnya untuk keluar ketika saatnya tiba. Artinya adalah yaitu kalau kalian ngebeli tanah di USM Metaverse, maka kalian akan mendapatkan keuntungan ke depannya. Karena Radio Caca itu dia saat merilis NFT dalam 2 jam aja dia udah habis, yaitu sebesar 30 juta dolar. Artinya buat kalian ya teman-teman, saran gue untuk ngebeli tanah di USM Metaverse Radio Caca karena itu akan meningkat dan gue rasa harganya pun akan tinggi ya daripada harga saat ini. Yang kedua yaitu adalah minat terus-menerus dari paus dan investor institusional Radio Caca dan USM Metaverse. Nah, salah satu paus dengan nama samaran Luck telah membeli dan mempertaruhkan lebih dari 160 MyMask MPB Radio Caca NFT terbaik untuk USM Metaverse. Pada hari artikel ini ditulis 1 Februari, 1 MyMask Mystery Box bernilai 80 ribu dolar Amerika Serikat. Dan investor ini memiliki lebih dari 160 MPB teman-teman, yang seluruhnya bernilai 12,8 juta dolar
dia memiliki mata yang tajam untuk menangkap kenaikan $30 hingga $80.000. Dan dia belum selesai, fakta bahwa keuntungan masih banyak diinvestasikan di Radio Caca dan USM Metaverse hanya dapat dijelaskan dengan keyakinannya. Jika Anda bertanya-tanya apa keunggulan kompetitif dengan Radio Caca, NFT dan USM Metaverse Land, sebaiknya Anda mulai melakukan riset sendiri sekarang. Tahun lalu sebuah berita yang meledak datang bahwa seorang investor Silicon Valley yang terkenal Dr. Miao Hong ya. Oh, yang dia sekarang trending teman-teman. Sekarang menyebarkan kekayaannya di bidang tanah New California di USA Metaverse, Raca Metaverse. Hong Twitter, saya sekarang bangga menjadi penduduk dan pemilik properti dari negara bagian California baru. Dari Raca, United States of Mars. Saya mencari kontraktor untuk membangun gudang angin untuk peternakan saya. Anda dipersilakan untuk mengunjungi saya di sana. Sampai jumpa di USM Metaverse. Dr. Hong telah mendapatkan reputasi besar sebagai investor karena beberapa investasi bersama yang sukses bersama Sequoia dan IDG. Ia juga seorang ilmuwan berpengalaman di bidang AL, quantum computing, big data, cloud security, dan biotest dan lain-lain. Ketiga adalah angka berbicara sendiri. Radio Caca USM Metaverse memenangkan kemenangan besar di setiap rilis tanah. Nah, ini adalah USM The Radio Caca Metaverse Land Deal ya teman-teman. Dan kita lihat bahwa ini ada name of the states, BMM, Kiss Up States, Must State, dan kita lihat bahwa ini nih dia si Radio Caca ini totalnya sangat tinggi semua teman-teman. Apalagi kalau yang backstage itu dia sold out ya teman-teman. Dan kita lihat bahwa untuk public land-nya ini dia mempunyai kurang lebih sekitar 30.147 teman-teman. Dan artinya apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini, setiap negara bagian baru peluncuran darat USM Metaverse, tanah di USM Metaverse of Radio Caca langsung terjual habis. Misalnya tanah Must State pada awalnya 1 BNB sama dengan $500 AS pada waktu itu, namun melonjak menjadi lebih dari $16.000 pada November 2022 dengan kecepatan super cepat. Sekarang dengan 3.500 USD masih 7 kali dari harga awal Radio Caca. Tanah USM Metaverse memiliki potensi besar bukan hanya karena popularitasnya, tetapi juga berkat desain yang futuristik dan pemasaran revolusioner dari tim Raca USM Metaverse. Oke, jadi kalau misalnya kalian ngebeli salah satu land ya, tanah, dimana kalau kalian beli $500 itu dia akan menjadi $16.000 teman-teman. Empat adalah Radio Caca baru saja terdaftar di OKX dan mendapatkan investasi dari divisi investasi OKX The Block Dream Ventures. Oke, jadi OKX kita tahu adalah sebuah exchanges di mana exchanges ini juga banyak penggunanya dan kita lihat bahwa Radio Caca itu mendapatkan investasi dari divisi langsung OKX ya teman-teman. Radio Caca telah dipilih dan terdaftar di OKX yang menunjukkan kepercayaan bursa teratas dalam proyek yang menjanjikan ini. CEO OKX juga meretweet berita daftar Radio Caca. Selanjutnya investasi OKX Block Dream Ventures ke Radio Caca dan USM Metaverse jelas terlihat bagi investor yang mempelajari hal ini. Saat usia Metaverse mendekat, tidak ada investor yang berwawasan luas yang akan melewatkan cream de la cream. Diyakini bahwa dengan investasi strategis dari OKX, Radio Caca USM Metaverse akan menerima saran dan dukungan yang tak ternilai dari berbagai aspek. Karena itu tanah Metaverse USM dibuat lebih meyakinkan. Dan yang kelima adalah Radio Caca dan USM Metaverse memiliki tim pengembangan yang berbakat dan pemahaman yang hebat tentang pasar dan strategi bisnis. Nah, poinnya adalah di mana si pengembangnya ini dia tuh udah paham soal ini teman-teman. Apalagi mereka itu pengalaman kerjanya sebelumnya di studio game top seperti Tencent dan juga Roblox. Jadi kemarin itu kan waktu gua review pertama kali soal Radio Caca di harga Rp5 teman-teman. Itu tuh ada Roblox gitu teman-teman. Itu kalian bisa lihat video gua di awal-awal ya. Kurang lebih sekitar berapa bulan yang lalu ya? 4 bulan yang lalu apa 5 bulan yang lalu gitu. Itu dia harganya waktu itu Radio Caca 5-6 rupiahan. Nah, yang keenam adalah Binance Smart Chain telah menobatkan Radio Caca sebagai yang teratas di antara proyek MPB3-nya. Nah, ini kemarin gue sempat saat gue ngebuat Radio Caca itu pasti ada yang ngomen scam, rug pull, ya segala macam lah ya. Dimana ini membuat gue selalu menekankan ya teman-teman bahwa Radio Caca itu tidak mungkin scam dan rug pull. Kenapa? Karena Binance Smart Chain itu dia langsung menobatkan si Radio Caca gitu ya. Itu sebagai teratas teman-teman di antara project MPB3-nya teman-teman. Nah, nggak mungkin kan sekelas CJets Binance itu dia asal-asalan ngebuat sebuah project. Apalagi CJets ini udah dikenal sangat luar biasa gitu teman-teman. Koinnya pun dia itu peringkatnya nggak
posisi ke-10 ke bawah, tapi dia di atas ya, di atas angka 10, bahkan di atas angka 5 gitu ya. Top 1 sampai 5. Nah, kalau gua lihat yaitu si Racha bisa sebagai yang dinobatkan teratas di MPB 3-nya, apakah itu bisa dikatakan scam, teman-teman? Kan koin-koin pun juga harus diseleksi terlebih dahulu oleh CZ Binance untuk masuk ke Binance ya. Apalagi seperti halnya penobatan ini, teman-teman. Tujuh adalah Racha bermitra dengan Koda Doge dan mendapat dukungan tanpa hambatan dari Mimes, penulis buku terlaris A Woman Makes a Plan, yang artinya adalah ini adalah ibundanya dari Elon Musk. Nah, ini yang menarik menurut gue ya, teman-teman. Sehebat-hebatnya si Radio Caca, teman-teman, kalau misalnya dia dapat dukungan dari Mimes gitu ya, kita tahu lah Mimes itu dia adalah ibunda dari Elon Musk, dimana dia adalah nomor 1 di dunia gitu. Nah, apalagi Mimes gitu ya, dia nggak bakal mungkin dong tiba-tiba salah satu token set langsung diambil, udah langsung aja kita collab gitu. Tidak mungkin seperti itu, teman-teman. Artinya dia tuh harus diseleksi terlebih dahulu gitu. Untuk si Radio Caca ini harus ada seleksi juga mereka itu. Apalagi kita lihat dinobatkan sebagai ibu NFT, Miss Mimes telah men-tweet 9 kali tentang Radio Caca, teman-teman. Dan NFT-nya yang sangat dapat dikoleksi. Komunitas Radio Caca harus benar-benar bersyukur karena Mimes adalah mercusuar harapan dan memberi orang kepercayaan bagi investor di Radio Caca USA Metaverse Land. Interaksi paling terhormat yang dilakukan Radio Caca dengan Mimes adalah konferensi video Metaverse, di mana dia berbicara dengan CZ, pendiri dan CEO Binance Smart Chain, tentang bagaimana Mimes Mystery Box Radio Caca NFT akan membentuk dunia Metaverse sekali di masa depan. Metaverse menjadi cara hidup yang biasa bagi semua orang. Itu akan mengubah cara semua orang berinteraksi satu sama lain di planet kita. Pada acara panel ini, CZ bercanda mengatakan bahwa hadiah Mimes Mystery Box yang dia terima dari Miss Mimes sangat berharga. Dia mungkin suatu hari akan menjualnya di Elon Musk untuk kursus amal. Wow. Oke, jadi gue udah ngejelasin ya 7 alasan kenapa kok kita harus ngebeli si Radio Caca, teman-teman. Dan gue pribadi, gue juga pun masih hold si Radio Caca karena menurut gue Radio Caca ini untuk long termnya sangat bagus ya, teman-teman. Tapi ini adalah pendapat gue ya, teman-teman ya, pendapat gue yang gue ambil juga dari artikel ini. Jadi buat kalian yang ingin masih hold atau pengen ngejual si Radio Caca, itu hak kalian, karena apapun yang terjadi itu adalah uang kalian juga gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk gue sendiri pribadi ya, gue tetap hold si Radio Caca hingga menurut gue ya harganya melambung tinggi dan gue bisa menjualnya. Dan kalau misalnya harga Rp1.000, apakah Radio Caca bisa? Yes, bisa, teman-teman, karena si Radio Caca kan masih actionnya nggak terlalu banyak ya, teman-teman ya, masih berapa puluh aja gitu, nggak terlalu banyak seperti halnya kayak Shiba dan Babydos atau enggak koin-koin lain yang udah lama gitu, teman-teman. Ya itu aja sih review kali ini tentang Radio Caca. Gua harap kalian juga ngerti maksud dari gua, dan jika misalnya kalian berbeda pendapat oleh pendapat ini, kalian bisa komentar di bawah, karena gue juga pun pengen lihat komentar-komentar kalian nih tentang Radio Caca. Apakah kalian tertarik untuk ngebeli ataukah malah ingin menjualnya? Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini, kalian bisa komentar di bawah, atau kalau nggak kalian bisa gabung ke grup Telegram gue. Di situ kita bisa diskusi apapun itu. Yang terpenting adalah koin yang berfundamental yang bagus. Gue ini sampai jumpa di next video, dan like jika kalian suka dengan video gue, dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue. Bye bye.